Halo pemirsa dan pendengar RRI Net dan juga RRI Bengkulu, tentunya kembali lagi kita di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga karena kita di Buka Suara. Jumpa lagi di podcast kali ini bareng saya Dika sebagai orang yang akan memandu obrolan menarik ini. Dan menariknya di kesempatan kali ini kita akan berbicara dengan musisi lokal. Kita akan berbicara tentang lagu-lagu daerah, tentang kebudayaan juga. Jadi judul obrolan kita adalah Estafet Melodi Daerah, Dulu, Kini, dan Nanti. Dan saya sudah bersama dua orang narasumber kita. Ada Bunda Hervelita dan juga Mas Aldi Purwansyah. Selamat pagi, siang, sore, malam mungkin ya. Karena obrolan ini nanti akan ditonton mungkin setiap waktu. Apa kabar Bunda? Ya sehat, baik, fine aja. Wah, Mas Aldi? Alhamdulillah baik juga Bang. Oke, jadi dua orang narasumber kita ini adalah orang-orang yang punya kompetensi tentunya untuk lagu-lagu daerah gitu ya. Nah ini menjadi menarik karena kalau berbicara tentang lagu daerah, kalau saya pribadi kayak Bekatak Kurak-Kari, saya lahir di era belajar itu. Bekatak Kurak-Kari, kemudian Pantai Malabro, semua. Jadi waktu sekolah di TK dulu diajarkan itu. Tapi mungkin kalau sekarang ya mungkin agak sulit gitu Bunda ya. Modern. Tapi mungkin sebelum kita membahas tentang itu, saya mau bertanya dulu. Awalnya nih, Bunda kan seorang penyanyi daerah ya. Itu awalnya bisa menyanyikan lagu daerah, itu awal mulanya mengenalnya itu seperti apa Bunda? Mungkin bisa cerita sedikit. Ya mungkin karena Bunda senang ya untuk menyanyikan lagu-lagu daerah. Bunda dari Curup nih, jadi lagu Rejang. Awalnya, sama Mbak Diki ya, okay. Rejang awalnya. Akhirnya kita mencintai pas pindah ke Bengkulu 87, 88, 89, mungkin 90 ya. Kita bergabung di musik Melayu gitu. Mungkin sering di RRI dulu ya. Dulu. On air, mulai dari Pak Jali Afandi, ada grup Melayu. Lalu itu lagu-lagu daerah diangkat. Lalu Ajis Kaum, banyak ya lagu Melayu. Lagu-lagu daerah yang sampai sekarang memang Bunda sering nyanyikan lagu Rejang karena memang berasal dari Rejang. Karena memang basicnya. Iya. Nah menarik. Kalau ngomongin tentang lagu daerah, mungkin spesifiknya lagu Rejang yang paling berkesan yang pernah Bunda nyanyikan ini lagu apa? Bunda itu dulu lagu Nasib, Cibua EWO, lalu Sembulen Keme. Itu kayaknya yang sangat familiar ya. Iya, sangat memang familiar di telinga masyarakat ya. Betul, jadi di situ yang sering kita nyanyikan. Jadi cepat diingat ya. Iya. Lirik-lirik lagunya, betul. Syairnya. Mungkin itu juga penciptanya. Mungkin ada. Oke. Kalau Mas Aldi sendiri ya, ini kita ngomongin tentang lagu daerah. Sulit loh untuk untuk terjun sebagai seorang anak muda di tengah tren lagu-lagu pop ya kan, dengan tren kekinian, sampai akhirnya tuh Mas Aldi ikut ingin menyanyikan lagu daerah. Itu motivasinya awalnya, minatnya datang dari mana? Kalau untuk Aldi pribadi, karena berawal dari suka musik, karena Aldi basicnya tuh di nyanyi dangdut gitu kan. Cuma dari berawal dari situ, mau nggak mau memang harus belajar gitu. Terus ke awal kenapa bisa terjun ke dunia lagu daerah juga, itu sebenarnya kesadaran diri juga, biar Provinsi Bengkulu ini juga punya anak muda yang bisa mengangkat ya Bun ya. Gitu sih. Jadi kayak kesadaran diri untuk melestarikan budaya tentunya biar nggak hilang gitu. Betul. Tapi kalau kita lihat tren lagu daerah, memang kalau dilihat dari sekarang, mungkin ya yang seperti yang saya katakan di awal, kalau lagu daerah mungkin yang selalu familiar, mungkin sudah sangat lekat itu yang seperti tadi Bekatak Kurak-Kari, Pantai Panjang. Nah, sekarang mungkin bagaimana sih, apa yang membedakan? Dulu sepertinya orang bisa cepat beradaptasi dengan lagu itu, bisa seterkenal itu, dengan perbedaan sekarang. Padahal dengan sekarang itu digitalisasi harusnya bisa lebih mempermudah orang menerima lagunya. Apakah persaingan dengan lagu-lagu luar itu terlalu besar sehingga mungkin lagu-lagu daerah kita tuh seperti banyak orang yang belum familiar dengan lagu-lagu baru. Padahal sekarang saya tahu banyak musisi daerah yang mengeluarkan lagu-lagu baru, tapi mungkin proses pengenalannya tidak seperti dulu. Gimana kalau menurut Bunda? Itu kalau menurut saya, karena di diri sendiri mungkin ya tidak mencintai ya, tidak mencintai lagu-lagu daerah. Padahal lagu daerah itu untuk mengangkat ya, seni budaya. Ini lagu tradisi, musik tradisi di situ. Jadi kita cintailah dulu
apa-apa yang telah ditelurkan oleh pencipta-pencipta lagu daerah agar dikenal, lalu itu liriknya mudah dihafal, liriknya mudah diterima, ya. Ya, pesan dari lirik-lirik itu mudah diterima. Tapi sekarang mungkin banyak kan lewat aja, sama dengan lagu pop ya, lagu-lagu dangdut yang lewat aja kan banyak ya, gitu. Jadi itu tadi, jadi dari lirik mungkin ya, dari musik iramanya. Iya. Kalau Aldi pribadi sih kan lebih ke selera sebenarnya. Selera ya. Iya, karena selera anak muda kayak merasa menganggap bahwasanya kuno atau apa segala macam gitu kan Bang. Jadi kayak mengikutin tren teman-temannya, lebih suka musik barat misalnya, atau lebih yang sekarang tuh lebih galau-galauan, versi popnya segala macam. Jadi daerah kayak bukan jadi prioritas utama mereka sih gitu. Tapi Mas Aldi setuju nggak kalau misalnya sebenarnya lagu daerah itu bisa dikemas lebih modern ya? Kalau kita mungkin melihat fenomena sekarang, itu lagu-lagu dari Indonesia Timur sekarang kan lagi banyak tuh di tren ya, ya kan, dan akhirnya tuh jadi viral, lagi di mana mereka mengadaptasi lah mungkin musik kekinian, ada yang mungkin di remix dan lain sebagainya. Nah kalau Mas Aldi lihat Bengkulu tuh lagu-lagu daerah punya potensi menyesuaikan genre seperti itu tidak? Nah sebenarnya ini PR Bang untuk menurut Aldi sebagai penikmat lagu daerah juga yang khususnya Provinsi Bengkulu, sebenarnya ini PR juga untuk para musisi, para komposer dan lain sebagainya. Kita kalau bisa tuh buat sesuatu yang baru gitu. Memang beberapa teman Aldi juga baru rilis single juga lagu daerah Bujang Linjang judulnya. Itu ritme musiknya juga udah mulai asik. Jadi kayak temponya udah mulai ngikutin teman-teman dari timur, dari mungkin dari Sumatera Barat, Sumatera Utara yang memang sudah besar ya musik mereka. Mungkin itu jadi PR untuk Provinsi Bengkulu biar lebih keren lagi untuk mengemas musiknya sih gitu. Kemasannya. Nah kalau Bunda nih, Bunda kan lahir di era yang dulu musiknya seperti itu, klasik. Sekarang kan Bunda mungkin mendengarkan dan menyaksikan sendiri bagaimana tren bermusiknya. Nah kalau Bunda sendiri gimana tuh ngelihatnya? Betul, mungkin cipta lagu dan juga penyanyi-penyanyinya juga ini harus mengetahui ya. Itu lagu itu mungkin bisa kita kemas lagi, kita nyanyikan dengan improvisasi. Jadi kita membawakan misalnya lagu daerah itu kita improvisasi lagi agar enak didengar. Nah itu tadi musiknya, musiknya juga mungkin harus gini aransemennya, mengikuti tren kekinian, ya karena menurut perubahan zaman ya, perubahan zaman ini nanti kita nggak menonton di sana terus akhirnya kita tetap ya. Betul. Tapi kalau Jawa ya coba lihat, tapi kok masih tetap ya. Benar Jawa. Sumatera Barat. Betul. Ya, cuman Bengkulu, makanya sekarang kita akan mengangkat program pemerintah kita, wali kota ya. Itu lagu daerah terus diangkat untuk perkembangan ekonomi juga, ekonomi pembangunan di Bengkulu. Ini nanti pariwisata dan UMKM jelas akan maju. Mungkin komplek di PR Supratman ya nanti akan dibuat itu. Iya benar. Ini menjadi PR. Ini nanti jadi bisa kita aransemen bisa diganti, bisa diubah. Ya, biar bisa jadi tren penyanyinya juga ya. harus penyanyinya juga ya penyanyinya harus cepat tanggap ya gimana ya agar enak didengar gimana lagu ini diapakan walaupun ini lagu daerah tapi kita apakan gitu. Nah kalau Mas Aldi sendiri ngomongin tentang kemasan konten ya, nah Mas Aldi kan mungkin ya seperti ini di sosial media juga aktif dengan konten digitalnya. Nah kalau Mas Aldi sendiri proses kreatifnya untuk menghasilkan sebuah konten digital seperti itu tuh gimana? Nah, kalau Aldi pribadi untuk mengemas konten supaya menarik dan bisa mengenal, yang pertama itu kalau prinsipal itu mengenalin bahasanya dulu. Teman-teman dari teman sosial media. Jadi Aldi dulu pernah beberapa part bikin konten, misalnya lagu pop. Kayak lagunya Mahal ini Aldi buat versi bahasa daerah Bengkulu. Itu kemarin sempat FYP juga di salah satu platform sosial media. Terus Aldi masukkan di media Instagram juga gitu. Lumayan banyak ternyata mendengarnya. Mungkin masih beberapa orang mengatakan sebenarnya bahasa ini masih salah, masih gini-gini. Tapi it's okay, sebenarnya itu perkenalan untuk teman-teman. Jadi salah satu kemasan menarik Aldi untuk menggait orang bisa mendengarkan atau bisa mengetahui dulu lah daerah Bengkulu itu bahasa seperti apa. Ngikutin tren apa lagu yang sedang booming didengarkan, coba kita masuk dengan lagu dengan bahasa daerah kita. Cukup ide yang cukup menarik ya. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tentang bahasa Bengkulu sendiri, itu kan belum banyak yang familiar. Ada yang bilang ini kayak bahasa Sumatera Barat lah, kayak Minang lah, kayak Palembang lah. Jadi agak rancu. Jadi proses pengenalannya seperti itu. Nah, gimana respon netizen?
Nah itu yang Aldi bilang tadi, banyak yang dukung, malah banyak yang request, Bang coba versi lagu ini pakai bahasa Bengkulu gitu, bermacam-macam lah. Ada yang pro, ada yang merasa bahasa Bengkulunya ini bukan ini Bang gitu. Jadi kayak namanya juga Aldi kan sebenarnya pendatang ya, bukan asli masyarakat Bengkulu. Cuma itulah salah satu rasa cinta Aldi sama provinsi Bengkulu, pengen ngenalin Bengkulu ke banyak orang gitu Bang. Karena beberapa part Aldi keluar daerah bawa nama provinsi Bengkulu, banyak yang belum mengetahui Bengkulu itu seperti apa. Jadi salah satu PR Aldi dengan cara pelan-pelan untuk ngenalin Bengkulu itu gini loh gitu sih. Tapi kalau ngomongin tentang sosial media itu kan artinya kita akan berbicara setiap postingan akan ada komentar, betul. Akan ada respon dari netizen. Pernah nggak sih ada respon-respon yang mungkin negatif dalam tanda kutip gitu kan? Banyak ya komentar netizen tuh agak-agak pedes ya. Iya betul. Pernah punya pengalaman seperti itu nggak Mas Aldi? Kalau untuk sejauh ini sih masih banyak yang support ya Bang. Support ya, iya, belum ada yang aneh-aneh belum. Nah kalau kita ke Bunda nih, Bunda yang generasi masih eksis sampai sekarang. Kalau Bunda lihat ya, kalau sekarang itu perkembangan musisi di Bengkulu sendiri komunitasnya seperti apa? Ini mungkin saya masyarakat umum mungkin tidak tahu gitu ya. Masih ada nggak sih komunitasnya? Masih ada nggak sih para musisinya? Nah itu seperti apa sih? Sekarang itu yang masih ada, masih berkembang ya. Dari mulai Melayu, daerah, dari Bapak Safarudin itu pencipta lagu daerah gitu ya. Itu masih mempertahankan lagu daerah. Jadi perkembangannya mungkin itu akan dipertahankan itu tadi dengan adanya wadah. Ini wadah di PPSPB, maaf nih, Perkumpulan Pekerja Seni Provinsi Bengkulu. Oke, nah ini kan kita bergabung. Baru tahu nih ada komunitasnya, ada wadah. Ada wadahnya. Ada wadah. Jadi di iya. situ nanti dikembangkan. Jadi semuanya bukan hanya musik ya Adi juga diangkutan nih. Bukan hanya musik, penyanyinya, pencipta lagunya, musik-musik tradisi yang akan kita angkat dulu. Agar kita dikenal di seluruh provinsi di Indonesia gitu. Jadi memang banyak yang nyantan ini lagu apa? Bengkulu, Sumatera? Sumatera di mana? Iya. Kita kan siapa presiden pertama kita, Bu Fatmawati. Jadi berarti mereka banyak juga belum mengenal Bu Fat gitu ya. Kita Bengkulu, itu mengapa? Mungkin dialek dari lagu itu. Dialek lagu Bengkulu mungkin hampir sama Sumatera Barat ya. Iya. Hanya iramanya agak kurang. Iya, kalau Sumatera Barat Melayu-dayu gitu betul. Tapi sekarang Bengkulu ada Melayunya. Di Melayu kan sedikit-sedikit gitu. Dengan adanya wadah ini untuk yang akan datang ke depannya ya kita akan mengembangkan pencipta-pencipta lagu itu akan berlunggu namanya ya kita ya, berkumpul untuk menciptakan lagu yang bagaimana enaknya agar mudah didengar di masyarakat sekarang, anak-anak muda sekarang seperti Aldi kan. Tuh. Terus kalau kita ngomongin tentang album kompilasi daerah ya. Kalau dulu tuh saat saya kecil tuh saya sering ketemu kompilasi daerah, isinya lagu-lagu daerah. Kalau sekarang itu seperti apa Bunda? Mungkin ini yang masyarakat kurang tahu juga ya kan, masih ada nggak sih album kompilasi daerah yang isinya lagu-lagu daerah itu gitu? Betul. Itu sekarang sepertinya memang belum banyak berkembang. Iya, ya Betul. Itu kan Aldi yang muda zaman sekarang, ya masa sekarang kan tahu ya. Jadi itu makanya kita angkat dulu. Agak susah kita mencari lagu-lagu daerah. Coba lihat tuh di YouTube. Iya. Paling kalaupun ada hanya lagu lama yang produksi ulang gitu. Betul. Jadi mungkin kita minta support juga ya dari pemerintah ya. Agar lagu-lagu daerah itu berkembang demi pembangunan Provinsi Bengkulu sendiri. Provinsi Bengkulu akan dikenal itu mungkin dengan seni dan budayanya. Betul. Itu. Padahal kita punya seperti alat musik perkusi seperti dol gitu yang sampai sudah ke level Istana Negara penampilannya. Mudah-mudahan lagu-lagu daerahnya juga gitu. Nah, oke, kita masih akan lanjut dengan obrolan ini, tapi kita harus jeda dulu nih seperti Bunda. Dan juga Mas Aldi, kita masih akan kembali lagi dengan obrolan menarik kita tentunya masih di podcast Buka Suara. Samudra
tentang katulistiwa. Di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kita suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Oke, kembali lagi di podcast Buka Suara. Buka mata, buka telinga karena kita ada di Buka Suara. Oke, kembali lagi masih sama Bunda Hervelita dan juga Mas Aldi. Kita masih ngomongin tentang perkembangan musik daerah khususnya di Bengkulu. Nah, mungkin sekarang yang ingin saya tanyakan kolaborasi nih, Bun. Ya, kolaborasi lintas generasi lah ya, dari yang generasi Bunda mungkin ke kayak Mas Aldi. Kebetulan kita menghadirkan memang musisi yang secara generasi itu jauh. Nah, tapi ada nggak sih gitu pikiran-pikiran untuk kita berkolaborasi gitu, ada yang senior sama yang junior. Gimana kalau menurut Bunda? Ya, itu mungkin emang ada ya untuk kita ke depannya. Kedepannya mungkin untuk Bunda sendiri walaupun sudah umur segini mungkin akan menciptakan sebuah lagu mungkin barengan dengan anak nih. Nanti recordingnya di Lebong, Muara Aman ya, di Lebong sudah lumayan bagus ya, di daerah kita di Provinsi Bengkulunya di Lebong ya lumayan bagus. Bunda nggak tahu juga yang lain ya, belum melihat ya. Nanti itu kita aransemenkan. Mungkin bisa berkolaborasi, mungkin Aldi udah lama kenal ya, dari Pisip sama Pisip nih. Kita dan nanti bersatu berkolaborasi. Yang muda-muda yang udah seumur Bunda mungkin atau melihat atau ingin juga bernyanyi terjun langsung. Jadi gimana kontemporennya, gimana ritmenya, iramanya, itu mungkin ya akan kita gabungkan ya di. Mudahan ya, doakan. Kalau Aldi Pribadi sih pengennya ada sih Bang, jadi badannya mudah. Tujuan utamanya adalah untuk masanya dari zamannya Bunda sama masanya ini bisa bersatu. Gitu sih salah satu strategi untuk ngangkat lah gitu. Oke, terus kalau kita ngomongin tentang tantangan ya,
Bun. Tantangan saat ini di era digital dengan segala macam kemudahannya, tapi tentunya ada tantangan gitu. Nah, tantangan-tantangan ini kalau Bunda sendiri gitu ya, melihatnya untuk mengantisipasi supaya lagu daerah ini kembali diminati, gimana nih caranya untuk melewati tantangan-tantangan ini, Bun? Nah itu tadi ya, karena di sini ada anak muda, mungkin kalau Bunda kan di belakang ya, disupport. Anak-anak muda harus mensupport juga ya, mungkin ke media sosial. Media sosial. Ya, biar cepat dikenal dan itu aransemen itu tadi kata Bunda, vokalis penyanyinya itu harus tahu ya lagu itu mau di mana, dienakkan lagunya itu ya. Pesannya itu untuk tetap sampai, tetapi ya kita ubah lagi agar cepat dikenal lalu ya ke sosmed ya harus Sosial itu media. semuanya. Oke. Selain TVRI mungkin ya harus ya RI Bengkulu sering menyiarkan lagu daerah sering ya. Sering ya. Ada Kita punya Pro lagu saya 4 juga ada ya. yang lucu masih kaku. Kita ada Pro 4 yang memang sering memutarkan lagu-lagu daerah. Iya lagu daerah gitu ya. Makanya memang RR pun salah satu programnya adalah memang melestarikan budaya lewat Pro 4. bagus. Kalau Mas Aldi melihat tantangan yang mungkin Mas Hadi hadapi lah gitu. Oke. Tantangannya di Ada banyak yang support. sosial media seperti apa ya kan? Gimana Mas Aldi mendistribusikan karya Mas Aldi lewat lagu juga seperti apa gitu? Kurang lebih sebenarnya sama kayak Bunda. Sebenarnya tantangannya itu pasti tentang aransemen musik dulu. Kita harus ngikutin seleranya anak muda. Karena sekarang kan memang zamannya udah beda ya, bukan yang zaman kalau dulu tuh kok kayak lebih santai-santai, musiknya lebih sendu-sendu. Iya. Tapi kalau sekarang tuh kalau menurut tadi tuh kita harus ciptakan lagu-lagu yang memang Lebih diminati ngebeat ya, ngebeat. banyak Banyak ngebeat. Iya, anak muda lebih ngebeat. Mungkin ada versi-versi remixnya dan segala macam. Jadi kayak itu PR lah gimana caranya kita bisa masukkan selera musik itu. Sama tantangan untuk pendistribusian itu lebih ke sama aja kayak konten kreator sebenarnya Bang. Jadi kalau ada beberapa part Ali dengerin dari konten kreator tuh kalau misalnya kita mau dikenal banyak orang, kalau misalnya dia 9, kalau bisa kita 10. Jadi kita harus banyak-banyak ngupload sebenarnya Bang. Banyak-banyak itu lagu biar saingan era digital ini benar-benar cepet banget. Jadi kalau kita cuma satu yang lainnya udah 5, kita akan tenggelam sampai kapanpun ya. Ah gitu, menarik. Nah kalau Mas Aldi sendiri dalam bermusik gitu ya, lebih seneng genre atau beat musiknya itu seperti apa sih? Kalau sekarang ke beat ya, maksudnya. Tapi kalau untuk misalnya Aldi misalnya mau bikin single, Aldi pasti milihnya yang upbeat. Tapi kalau untuk dengerin pribadi, Aldi lebih seneng yang sendu-sendu gitu, yang ada makna dari cerita dari lagu gitu. Jadi kalau untuk single pasti pengennya yang ngebeat karena pasti itu yang diminati banyak orang Bang. Nah, biasanya terinfluence dari musisi siapa nih kalau Mas Aldi? Kalau Aldi banyak sebenarnya Bang. Atau gini deh, yang terakhir yang lagi sering didengarin sekarang. Yang lagi sering didengerin itu cover-coverannya Irwan DA. Jadi ada kan koplo-koplo atau dangdut atau dia beberapa lagu daerah yang dimasuk-masukin ke dalam dangdutnya juga. Itu salah satu yang Aldi contoh dari beliau sih. Menarik ya. Tetap ya ini memang kecintaannya sama musik-musik daerah menurutnya sudah sangat kuat ya. Nah, terus kalau ini saya mau tanya nih, kalau misalnya diminta yang membuat playlist ya, yang isinya itu lagu-lagu daerah ya, dari ya lagu-lagu lama sampai dengan sekarang. Nah, Bunda coba sebutin 3, mungkin Mas Aldi sebutin 3. Lagu paling favorit. Sama Bunda dulu. Bunda. Tadi Bunda udah sebutin sih sebenarnya 3 ya. Iya. Kita tambahin 5 mungkin lah ada kali ya. lagu. Coba Bun. Ada lagu Ikan Keke ya. Ikan Keke. Itu yang Melayu di Bengkulu. Memang lagu Ikan Keke ini kita juga nggak tahu ya. Apakah kita melihat di lagu yang diciptakan di tetangga liriknya, bukan liriknya, iramanya, apakah kita yang benar atau tetangga, negara tetangga yang melihat kita, lagu Ikan Keke itu kan memang udah dikenal gitu. Lalu Terus, ada lagu Bunda memang sukanya Semulan Keme. Oke. Itu udah sangat terkenal Jiba juga. WO, Jiba WO apalagi. gitu. Iya. Saya yang nggak ngerti bahasa Rejang, saya tahu itu lagu ya. Saya Ikan Keke dan saya yang nyanyikan. jadi itu salah satu. Padahal di situ banyak sekali lagu Melayu itu musik Melayu Bengkulu. Ada juga
Musim durian tiba, maro kita pai ke pekan minggu, bersepeda acu. Itu enak kan itu, lagu itu. Iya. Padahal enak itu mungkin aransemen nanti kita rubah di. Bisa. Bunda berkali-kali itu pingin, aduh gimana yo kita Naikkan lagi. Iya, menaikkan lagu itu. Karena di sini musim durian terus ya. Jadi Betul. Bengkulu kita itu kan, kota Bengkulu. Lagu itu sebenarnya cepat naik, harus banyak, jadi bukan satu vokalisnya, mungkin ada beberapa latar mungkin di belakang, berkolaborasi dengan anak muda, itu bagus. Cik Nga mungkin Bunda jadi Cik Nga boleh, ya. Kalau Mas Aldi lagunya playlist ya. Aldi sebenarnya banyak list yang Aldi tuh suka, tapi kalau disuruh pilih 3, yang pertama yang pasti kayaknya Lenggang Serawai. Lenggang Serawai. Iya, oke. karena Aldi besar di ikatan itu juga, jadi kayak udah jadi cinta sama lagunya ya. Yang kedua itu ada lagu dari Rejang, kalau nggak salah judulnya Anak Lumang. Nah, Oh iya. Malang di ke Malang. Iya, Itu Aldi pertama kali dengar, nggak tahu artinya, tapi Aldi sedih dengarnya. Nggak tahu artinya apa itu apa. Aldi tanya sama teman Aldi, lagunya menceritakan gini kan. Itu Aldi nangis dengerinnya, jadi kayak sedih banget lagunya. Terus yang ketiga itu dari Sumatera, dari Bengkulu Selatan, Sekundang Setungguan. Sekundang Setungguan. Itu juga salah satu lagu ikoniknya Bengkulu gitu ya. Iya. Tapi bener ya, kalau kita berbicara tentang sebenarnya kota Bengkulu sendiri pun juga belum ada yang sekuat itu di ingatan orang ya untuk lagu ya. Rata-rata lagu ya kayak tadi juga dari Rejang, Sekundang Setungguan dari selatan gitu ya kan. Itu baru diingat ya. Iya. Di Bengkulu benar, di kota Bengkulu. Betul, di kota Nah Bengkulu. itu yang mahasiswa Serawai ya. Betul. Itu dari Serawai mungkin lagunya. Oke, ini kita ada segmen pertanyaan dari audiens ya, atau netizen yang sedang menonton kita, ada ribuan orang di belakang layar ini. Ya, mungkin ada pertanyaan, silahkan. Iya, ini mau nanya tentang kalau bernyanyi itu tipsnya tuh gimana? Karena pasti agak beda nih antara lagu daerah, lagu pop, lagu biasa gitu kan. Ada nggak pantangan makanan? Ya, biasanya nyanyi itu kan ada pantangan makanan. Iya. Terus yang kedua tadi kayaknya lagu apa ya? Ikan kekek tadi ya? Iya. Itu tadi apa dicaplok sama negara lain gitu ya? Padahal itu punya kita gitu. Iya, makanya kita belum tahu ini apa. Apakah ini? Iya. Ingin sedikit lagunya, terus nanti kolaborasi lah yang Aldi sama bundanya bisa nyanyiin. Satu lagu aja gitu kolaborasi. Oke, nah ini draft pertanyaan lumayan banyak ya. Yang pertama, tadi tips ya untuk bernyanyi ya, karena bernyanyi tadi ada yang lagu pop, lagu Melayu dan lain sebagainya, itu tekniknya berbeda-beda. Nah itu tipsnya gimana tuh? Nah, kalau Aldi pribadi untuk tips bernyanyi, sebenarnya benar kata yang bertanya tadi ya. Apakah ada pantangan dalam makanan? Nah, kalau Aldi pribadi itu memang udah kayak ke distract, jangan makan yang berminyak, yang gorengan, terus es segala macam, karena ke distract dari dulu. Akhirnya jadi kayak tidak mencintai makanan itu, tapi tetap makan, cuma memang benar-benar kayak hanya dibatasi. Jadi kayak kalau misalnya mau manggung itu nggak menghindari coklat biar nggak lengket, terus es biar nggak tegang atau segala macam. Jadi itulah kayak gorengan, jangan terlalu banyak minum es, coklat manis-manis, lebih ke sana gitu. Sebenarnya sehat juga sih mengurangi itu. Iya, sebenarnya jatuhnya sehat. Nah, hubungan sama nyanyi juga sebenarnya itu sehat untuk tubuh. Iya, betul. Nah kalau Bunda, Iya, Bunda memang sampai seumur ini suara tadi barusannya spill dikit masih oke. cepat sekali ya. Kalau Bunda ini memang di diri Bunda sendiri mungkin mencintai diri, tetapi Bunda nggak bisa lepas dari kopi. Nah, kemarin yang salahnya bubuk kopi kan Bunda minum, bubuknya aja sama gula, itu merusak suara. Memang benar, suara kita akan rusak, jadi ya. Jadi memang harus kita pertahankan, jangan berminyak. Tadi makan berminyak, jangan, agar suara kita tetap. Jadi nanti suara falset, suara kita oktav yang tertinggi itu terangkat. Bunda dulu suara Bunda oktavnya tinggi benar. Tetapi pas ketika ini, aduh, kenapa? Tapi memang ada yang nyangkut di sini terasa yang, oh ya mungkin baru terasa itu kopi. Akibat dari kopi dulunya gitu. Pas sekarang kan usia udah segini. Jadi mungkin untuk oktav yang tertinggi mungkin Bunda belum ini, larinya ke falset. Memang tipnya jagalah makan ya, jaga makan asupan-asupan yang kita makan, itu harus kita jaga agar suara kita tetap nyaring melengking ya itu bisa tinggi. Terus ada pertanyaan kedua, ini ngomongin tentang ikan keke kan, itu tadi kemarin tuh sempat saya baca juga ada klaim dari negara luar gitu. Kalau Bunda gimana tuh? Mungkin cerita sedikit gitu.
Ya memang kalau kita di negara luar kita udah tahu ya negara mana. Ya. Memang itu persaingan terus, persaingan. Hobi. Ke Indonesia, tapi memang mereka memang ini Indonesia, cipta Indonesia mau dibawa dengan dia, ciptaan Indonesia, jadi kita nggak tahu itu. Itu lagu Ikan Keke memang enak didengar. Jadi pas kita buka YouTube itu ada semua kan kaget juga kan ini. Itu Upin Ipin, Ikan Keke, itu ada lagu. Itu Mungkin jadi Bunda kalau nyanyiin sedikit lah Ikan Kekenya nih. Mungkin anak-anak muda di sini belum pernah dengar Ikan Keke ya. Referensinya satu gitu. Coba Bunda. Cuma itu referensinya Aldi agak kurang ini ya. Ayak pahi ke pekan, datuk duduk di berendo. Nyoba cerita lalamonian mendudo. Datuk kini lakayo, mobil angkotnya ada 5. Ikan keke mengekek-ngekek, ikan gulamo mengelo-ngelo. Ya kira-kira seperti itu. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Itu dipotong-potong ya dari ral awal sampai ke refnya sedikit. Kira-kira itu dia tuh. Itu bisa tuh di remake Mas Aldi. Kita di. Tadi ngomongnya ternyata lagu yang dinyanyikan di negara sebelah ternyata. Keke mengekek-ngekek, ikan gulamo mengelo-ngelo. Kalau nggak percaya lihat aja YouTube tuh. Ini yang lucunya dalam pesan datuk kepada nenek nyonda balik ke Cando Lamo. Nah itu kalimat yang agak menceng ya. Iya. Kembali lagi ke janda lama. Gitu ya. Jadi ya itulah kalau kita berkarya juga di era digital sekarang karena penyebarannya luas, ya bisa jadi caplok orang kalau. Nah tapi, kalau ngomongin tentang hak cipta gini kan, kalau Bunda sendiri, Ali sendiri gimana? Kalau kita kan hak cipta berarti ada publisher gitu ya biasanya untuk menjaga hak cipta. Nah Bunda gimana? Ya kita memang belum ada hak cipta sepertinya di Bengkulu nih. Setiap lagu daerah belum ada. Oke. Jadi mungkin yang untuk akan datang itu harus ada. Makanya itu di PPSPB Perkumpulan Pekerja Seni Provinsi Bengkulu nanti kita itu ada ngadakan terus itu. Jadi kalau lagu kita bisa dicaplok negara lain. Nah itu akan datang mudah-mudahan di Provinsi Bengkulu dengan adanya gubernur baru, ada Pak Helmi Damian, lalu ada wali kota kita yang Pak Dadis terus mendukung, dia akan mensupport. Nah itu kemarin juga Bunda beraudiensi ya dengan pimpinan pejabat yang wali kota. Itu mungkin hak cipta nanti akan dibantu. Oke. Kalau Mas Aldi sendiri? Kalau ngomongin hak cipta Bang, kalau ngomongin hak cipta Bang sekarang tuh memang rumit ya Bang, karena kita cover aja itu prosesnya tuh kayak kalau dulu mungkin cover tinggal nyomot dari YouTube, nyanyi, upload segala macam easy gitu kan. Sekarang tuh kita harus ada izin segala macam. Kan mereka juga beberapa kasus teman-teman Aldi lingkungan Aldi yang saya cover juga sampai di DM katanya gini kayak disindir, sarkas segala macam karena mereka tuh pengen ya sebenarnya nggak salah juga, mereka tuh pengen ada nama juga pencipta siapa segala macam. Jadi memang sekarang tuh ribet banget kalau masalah hak cipta dan itu mungkin memang harus benar kata Bunda sih. Sudah ada wadahnya nanti kita itu. Jadi bisa diangkat hak ciptanya mungkin akan disupport pemerintah juga ya. Oke deh, tapi sayang sekali ini waktu kita terbatas sekali nih Bunda sama Mas Aldi. Padahal obrolan kita masih mungkin cukup panjang, tapi mudah-mudahan kita nanti ada kesempatan berikutnya untuk berbicara ya. Tapi mungkin sebelum kita tutup, ada nggak pesan-pesan yang ingin Bunda sampaikan Mas Aldi juga, mungkin ke penikmat kita, penonton dan juga pendengar podcast kita? Ya mungkin pesan-pesan Bunda ya, kita cintailah lagu daerah kita. Mudah-mudahan banyak generasi muda seperti Aldi dan lain-lain akan terus menciptakan lagu dan menyanyikan lagu daerah dulu untuk kedepannya agar Provinsi Bengkulu akan dikenal. Itu harapan Bunda ya. Dengan Bunda sendiri mungkin nanti ini juga akan menggarapnya lagu daerah. Ini pengen sekali, mungkin akan dibantu dengan anak itu. Nah, kalau Mas Aldi? Kalau pesan dari Aldi,
ayo teman-teman sama-sama anak muda kita bangunkan nama Bengkulu. Betul. Dimulai dari hal-hal kecil. Contoh kecil yang sering Adi lakukan sampai saat ini adalah dengan cara menggunakan hashtag Bengkulu saja itu cukup. Dengan cara menggunakan hashtag Bengkulu aja itu sangat membantu Bengkulu itu dikenal luas banyak orang. Terus sama kesadarannya akan cinta dengan budaya sendiri. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Aldi, Bunda. Terima kasih sama-sama. Semoga nanti karya-karyanya bisa diterima masyarakat kembali gitu dan semakin viral juga kita Bengkulu ya, seperti daerah-daerah yang mungkin lagunya juga merajai sosial media saat ini ya. Amin, mudah-mudahan ya. Dan sekalian saya juga harus pamit untuk podcast kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan pastikan selalu ikuti semua platform sosial media dari RRI Bengkulu. Kemudian juga jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital dan selalu dengarkan kami di frekuensi atau di radio yang tentunya sudah akrab di telinga pendengar dan juga penikmat RRI Bengkulu. Akhirnya saya pamit. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Tentunya di podcast Buka Suara.